Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi metode penempatan kutub. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tujuannya itu sendiri, kita sudah bisa melihat alur dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita ngecek kestabilannya, yang kedua adalah kita ngecek keterkendaliannya, yang ketiga adalah kita coba untuk mengendalikannya. Oke, seperti itu. Saat kita menganalisis kestabilan suatu sistem, itu ada beberapa sifat yang biasanya kita cermati. Sifat-sifatnya itu antara lain adalah 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah stability, yang kedua adalah control ability, dan yang ketiga adalah observe ability. Di suatu sistem dapat berada pada salah satu dari 3 kondisi kestabilan. Kondisinya apa saja? Yang pertama adalah yang disebut sebagai stabil asimptotik, gitu. Yang kedua adalah kestabilan kritis atau stabil kritis, dan yang ketiga adalah tidak stabil. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang keterkendalian. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang kestabilan sistem, kali ini kita akan belajar tentang keterkendalian. Nah teman-teman, pada representasi sistem dengan persamaan ruang keadaan atau state space, sistem bisa dikatakan terkendali, ya. Sistem bisa dikatakan terkendali jika pada waktu T0 lebih besar daripada 0 terdapat masukan OT sedemikian rupa sehingga keadaan sistem dapat diarahkan menuju titik asal. Oke, saya ulangi lagi ya. Suatu sistem, ya, tadi kita sampaikan bahwa suatu sistem itu bisa berupa state space, begitu ya. Pokoknya suatu sistem bisa dikatakan terkendali jika pada waktu T0 lebih besar daripada 0 terdapat masukan UT yang menyebabkan sedemikian rupa sehingga keadaan sistem dapat diarahkan menuju titik asal. Seperti itu. Itu adalah syarat dari sistem dikatakan terkendali. Nah, kalau sistem yang bisa dikatakan terkendali atau sistem yang terkendali, maka sistem tersebut dapat kita stabilkan. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Jadi tadi kita ngecek apakah stabilan sistem, ya, itu seperti apa. Kemudian apakah sistem itu stabil atau tidak, bisa kita cek dari kestabilannya. Kalau misalkan sistem itu tidak stabil, maka caranya kita lakukan pengendaliannya. Nah, kita cek dulu apakah sistem itu dapat dikendalikan atau tidak dari keterkendalian sistem tersebut. Keterkendalian itu adalah control ability-nya. Nah, sistem yang bisa dikendalikan, maka bisa kita buat menjadi stabil. Syarat dari keterkendalian atau syarat dari sistem yang dikatakan terkendali yaitu jika sistem itu pada waktu T0 lebih besar daripada 0 dia mendapatkan masukan UT yang menyebabkan sistemnya mengarah menuju ke titik asal atau titik referensi. Jadi misalkan saya gambarkan di sini, ini adalah garis titik referensinya, gitu ya. Nilai referensinya. Ini nilai referensinya. Kemudian ketika T0 kemudian dia dapat UT, maka dia mengarah ke sini, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai sistem yang dapat dikendalikan. Atau kalau kita gambarkan dalam diagram blok, mungkin supaya lebih gampang memahaminya ya. Jadi sebuah sistem gitu ya, dia punya input dan punya output. Nah,
kemudian misalkan sistem ini kita sebut sebagai H gitu. Nah, kemudian sistem tersebut dapat sebuah controller, misalkan kita sebut CS-nya itu akan menghasilkan UT gitu ya. Nah, ketika sistem ini dapat U, dia akan menghasilkan output yang nilainya mengarah ke nilai referensi tadi, grafiknya seperti yang di bawah. Nah, itu disebut sebagai sistem yang dapat dikendalikan. Jadi ketika sistem kita berikan sebuah sinyal kendali UT, kemudian sistemnya itu mengarah ke nilai referensi, berarti sistem itu dapat kita kendalikan. Secara bahasa artinya seperti itu, teman-teman. Suatu sistem bisa dikatakan terkendali jika sistem tersebut kita beri sebuah masukan UT atau sinyal kendali dan sistem itu menghasilkan nilai yang mengarah ke titik referensi kita, maka sistem itu dikatakan sebagai sistem yang dapat dikendalikan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke. Secara linguistik seperti itu, secara bahasa seperti itu. Tapi mari kita tengok lebih jauh ya, lebih dalam lagi tentang keterkendalian tadi. Nah, untuk menganalisa daripada keterkendalian sistem ya, dari keterkendalian sistem ini kita butuh atau kita biasa menggunakan yang namanya matriks keterkendalian. Untuk suatu sistem berorder n, kita bisa membentuk matriks keterkendaliannya dengan cara menyusunnya seperti pada persamaan yang saya tuliskan di sini. Jadi kita tulis Q sama dengan matriks B-nya, kemudian A dikalikan B, kemudian A kuadrat dikalikan B, kemudian A pangkat 3 dikalikan B, dan seterusnya sampai A pangkat N-1 dikalikan B, dengan N-nya tadi adalah order dari sistemnya. Jadi pertama A pangkat 0 dikalikan B, atau ditulis B begitu aja ya. Kemudian AB, kemudian A kuadrat B, kemudian A pangkat 3B, dan seterusnya sampai N-1 dengan N adalah order sistem. Nah, jika sistem dalam persamaan ruang keadaan terkendali ya, atau dapat dikendalikan tadi, maka rank dari matriks Q tadi harus bernilai N ya. Rank dari matriks Q yang kita bentuk harus bernilai N. Jadi kalau kita sudah membentuk matriks Q-nya, kemudian kita cek nilai rank-nya. Kalau nilai rank dari matriks Q tadi bernilai N atau sesuai dengan order sistemnya ya, maka sistem tersebut dikatakan terkendali gitu. Oke ya, kita ulangi ya. Kita bentuk dulu matriks keterkendaliannya. Matriks keterkendalian atau Q dibentuk dari tadi A pangkat 0 B, A pangkat 1B, A pangkat 2B, A pangkat 3B, dan seterusnya sampai dengan A pangkat N-1B, dengan N adalah order dari sistem. Nah, matriks Q tadi kemudian kita cari nilai rank-nya. Kalau nilai rank matriks Q tadi bernilai sama dengan order sistemnya atau nilai N-nya, maka sistem tersebut adalah terkendali. Nah, contoh dari matriks Q untuk sistem berorder 3 ya, contoh dari matriks Q untuk sistem berorder 3 adalah seperti ini. Karena ordernya 3, maka hitungannya adalah B, A kalikan B, A kalikan A kalikan B, atau A kuadrat kalikan B. Nah, sudah cukup karena sampai dengan N-1, jadi 0, 1, dan 2 saja. Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat yang lebih mudah ya dengan fasilitas yang ada di dalam MATLAB, yaitu fungsi
CTRB. Dengan fungsi CTRB kita akan mendapatkan matriks keterkendalian dari suatu sistem. Nah, fungsi dari CTRB ini ya, ini mendapatkan parameter berupa sistem yang ingin kita cek matriks keterkendaliannya. Jadi kita bisa pakai CTRB, kemudian parameternya adalah sys atau sistem yang kita gunakan. Nah, untuk melihat rank dari sebuah matriks di dalam MATLAB juga sudah disediakan fasilitasnya, yaitu kita bisa gunakan fungsi rank dengan parameter adalah matriks yang ingin kita cek ranknya tersebut. Teman-teman, mungkin akan lebih jelas tentang keterkendalian ini, bagaimana kita membuat matriks keterkendalian dan kita melakukan pengecekan apakah sistem itu bisa dikendalikan atau tidak. Agar lebih mudahnya, agar lebih jelasnya, kita coba simulasikan menggunakan MATLAB. Oke teman-teman, kita tengok ke MATLAB. Oke teman-teman, ini adalah program yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi mencari nilai matriks keterkendalian atau matriks Q, dan juga kita cek apakah sistem itu bisa dikendalikan atau tidak melalui matriks tersebut. Oke, yang pertama kita buat model sistem dengan state space ya teman-teman. Ini adalah contohnya, langsung saya tuliskan di sini begitu ya, nilai ABCD-nya. Ini adalah contoh sistem order 2 gitu. Agar teman-teman tahu saja, ini adalah contoh sistem order 2 yang direpresentasikan dalam state space. Nah, poinnya adalah ini sistem order 2, karena nanti ordernya akan kita gunakan dalam pengecekan apakah sistem itu bisa dikendalikan atau tidak dengan matriks Q-nya juga gitu ya. Oke, ini adalah contoh sistem order 2. Kemudian kita buat state space-nya ya. Nah, kita sudah mempunyai state space untuk sistem order 2. Kemudian karena sistemnya order 2, maka kita bisa membuat matriks keterkendaliannya dengan cara mengalihkan sampai dengan A pangkat 1B saja. Oke, karena opsinya 2 ya, jadi kita tulisnya saja matriks keterkendalian Q-nya adalah B, kemudian A kali B ya. Tidak ada selanjutnya karena sistemnya adalah order 2. Atau kalau ingin lebih mudah lagi, di dalam MATLAB sudah dibuat fungsi CTRB ya, yang hasilnya ini adalah sama dengan cara yang kita lakukan manual di atas ini. Sebenarnya sama begitu ya, tapi mungkin kalau untuk sistem dengan order tinggi akan lebih mudah menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh MATLAB ini ya, yaitu CTRB ini. Karena tidak mungkin kita akan menuliskan menjabarkan bersamaannya. Misalkan sistem order 10 begitu, kita harus menjabarkan A sampai dengan A pangkat 9 kan terlalu panjang. Jadi kita bisa gunakan CTRB. Tapi untuk sistem order 1 atau order 2 kita bisa menuliskan sendiri secara manual. Contohnya order 2 seperti ini. Oke, kita buat matriks keterkendaliannya yaitu Q1 dan Q2. Selanjutnya kita lihat rankingnya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan untuk ranking Q1 maupun ranking Q2 itu juga boleh ya. Misalkan kita ingin melihat dua-duanya juga tidak masalah ya. Seperti ini juga boleh. Oke, saya save dulu programnya dan kita coba untuk jalankan. Oke, run. Oke, ini adalah hasilnya ya. Yang pertama adalah kita diberi hasil dari model state space kita, yaitu dengan menampilkan matriks ABCD di sini ya, matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D-nya. Oke. Ya teman-teman, ini adalah matriks sistem order 2 ya. Kemudian di sini untuk perintah Q1 ya, B dan A kalikan B, kita dapat matriks ini ya, Q1. Kemudian kalau menggunakan perintah dari MATLAB CTRB, kita juga bisa dapatkan hasil yang sama ya.
Q1 dan Q2 di sini tampak sama ya. Membuktikan bahwa Anda bisa menggunakan cara manual seperti ini ataupun menggunakan fungsi dari MATLAB. Tapi memang sebaiknya teman-teman paham bahwa seperti apa sih pembentukan dari matriks keterkendalian atau matriks Q tersebut. Jadi tidak serta-merta hanya menggunakan fungsi tanpa tahu bagaimana proses yang sejatinya terjadi. Oke, kemudian kita cek ranking dari matriks tadi. Ranking dari matriks Q1 dan ranking dari matriks Q2 ya. Kita bisa lihat di sini Q1 maupun Q2 karena sama, tentu saja jawabannya juga sama ya, yaitu 2. Artinya apa teman-teman? Ranking dari matriks Q1 maupun Q2 ini sama dengan order dari sistemnya. Berarti sistem kita yang kita buat dalam bentuk state space ini itu adalah sistem yang terkendali karena ranking dari matriks Q atau ranking dari matriks keterkendaliannya adalah sama besarnya atau nilainya sama dengan order dari sistemnya sendiri. Oke, itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya untuk keterkendalian dari suatu sistem, yaitu dengan cara mencari tahu matriks Q. Kalau sistem nilainya matriks Q-nya, ranking dari matriks Q-nya adalah sama dengan order dari sistemnya, maka dikatakan sistem tersebut dapat dikendalikan. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita tahu bahwa sistem kita bisa dikendalikan, maka selanjutnya kita akan coba untuk mengendalikan sistem tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman.